Halo semuanya, selamat datang di channel kebanggaan kita ini, Miftah HD. Jangan lupa untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Agar kalian semua tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel kebanggaan kita ini. Dan semoga kalian diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan diberi umur yang panjang. Amin. Suara ketukan pintu terdengar menggema di ruang tamu rumah sederhana kami. Aku yang sedang membereskan dapur, segera mengelap tangan dan berjalan ke pintu. Di depan sana, berdiri seorang wanita muda dengan senyuman manis yang langsung membuat hatiku hangat. Dia adalah Lila, menantuku yang baru menikah beberapa bulan lalu dengan anak sulungku, Damar. "Ibu, maaf kalau tiba-tiba datang tanpa kabar," ucapnya dengan suara lembut. Aku tersenyum sambil mempersilakannya masuk. "Tidak apa-apa, Nak. Rumah ini juga rumahmu sekarang. Kenapa tidak beri kabar dulu? Ibu bisa menyiapkan sesuatu untukmu." Lila tertawa kecil sambil menurunkan ranselnya di lantai. "Damar bilang, ibu tidak keberatan aku tinggal sementara di sini. Dia juga sedang tugas keluar kota kan. Jadi aku pikir ini kesempatan bagus untuk kita lebih dekat." Aku hanya mengangguk. Dalam hatiku ada rasa senang sekaligus canggung. Selama ini hubungan kami baik-baik saja, tapi aku belum benar-benar mengenal Lila secara mendalam. Waktu pernikahan mereka pun terasa begitu singkat, karena Damar harus segera merantau untuk pekerjaan barunya. Hari itu, aku mengajak Lila berkeliling rumah. Dia tampak antusias membantu membereskan dapur, mengganti sarung bantal, dan bahkan menyiram tanaman di halaman. Sifatnya yang ceria membuat rumah terasa lebih hidup. Namun, di sisi lain, ada hal kecil yang mulai mengusik pikiranku. Saat makan malam, aku melihat bagaimana Lila tampak begitu tenang dan penuh perhatian. Dia mendengarkan ceritaku dengan saksama, menanyakan hal-hal kecil seperti apa yang kusukai untuk sarapan, atau bagaimana aku menghabiskan waktu luangku. Rasanya seperti berbicara dengan seorang teman lama, bukan menantu. Namun, di tengah kehangatan itu, aku tak bisa mengabaikan rasa hampa yang muncul saat melihat kursi kosong di meja makan. Kursi itu biasanya diisi oleh suamiku atau Damar. Sekarang, hanya ada aku dan Lila, dua perempuan yang mencoba menyesuaikan diri dalam situasi baru ini. Malam itu, setelah selesai mencuci piring, Lila menghampiriku di teras. Kami duduk bersama, menikmati angin malam yang sejuk. Dia bercerita tentang kehidupannya sebelum menikah, tentang mimpinya menjadi desainer interior, dan bagaimana dia merasa sedikit kesepian sejak Damar pergi. "Ibu, aku tahu ini mungkin tidak mudah untuk kita berdua, tapi aku harap selama 31 hari ini kita bisa saling mengenal lebih baik," katanya sambil menatap langit berbintang. Aku tersenyum kecil dan menepuk tangannya. "Ibu juga berharap begitu, Lila. Siapa tahu, mungkin kita bisa menemukan kebahagiaan kecil di tengah kesepian ini." Malam itu, aku merasa ada babak baru yang dimulai. Bukan hanya untukku, tapi juga untuk Lila. Aku tak tahu apa yang menunggu di depan, tapi aku yakin perjalanan 31 hari 31 malam ini akan penuh kejutan. Pagi pertama Lila di rumah ini dimulai dengan suara ayam berkokok yang terdengar dari kejauhan. Aku sudah terbiasa bangun sebelum matahari terbit untuk menyiapkan sarapan. Namun, pagi itu ada yang berbeda. Ketika aku melangkah ke dapur, aku melihat Lila sudah berdiri di sana dengan celemek yang tampak sedikit kebesaran untuk tubuh mungilnya. "Ibu, aku ingin membantu," katanya dengan senyum lebar. Aku tertawa kecil. "Kenapa tidak tidur lebih lama saja? Biasanya anak muda senang bangun siang." "Tidak, Bu. Aku ingin belajar cara ibu memasak. Damar sering cerita kalau masakan ibu selalu enak," jawabnya sambil meraih pisau untuk memotong bawang. Melihat semangatnya, aku pun mengajarinya cara membuat nasi goreng sederhana, menu sarapan favorit Damar sejak kecil. Ternyata, Lila cukup cekatan. Meski sesekali dia salah langkah, seperti memasukkan bawang terlalu banyak, aku tidak bisa menahan senyum melihat usahanya. Setelah sarapan,
sarapan, kami melanjutkan aktivitas sehari-hari. Aku mengajaknya ke pasar tradisional, tempatku biasa berbelanja. Di sana, Lila tampak antusias melihat berbagai bahan makanan segar. Dia bahkan mencoba menawar harga dengan penjual, meskipun hasilnya tidak terlalu berhasil. "Ibu, pasar ini jauh lebih seru daripada supermarket," katanya sambil memegangi kantong berisi sayuran. Hari-hari pertama bersama Lila berjalan dengan cukup lancar, meskipun ada beberapa momen canggung. Misalnya, ketika dia mencoba membantu mencuci pakaian di sungai belakang rumah, tapi malah terpeleset dan basah kuyup. Kami tertawa bersama, dan aku merasa semakin nyaman dengannya. Namun, di balik tawa dan kebersamaan itu, ada perasaan aneh yang mulai tumbuh dalam hatiku. Aku tidak tahu apa itu. Apakah karena aku mulai melihat Lila sebagai pengganti Damar di rumah ini? Atau mungkin ada sesuatu yang lebih dalam yang belum bisa ku mengerti? Aku hanya berharap hari-hari berikutnya akan memberi jawabannya. Hari kelima kebersamaan kami. Hujan turun deras sejak pagi. Aku dan Lila memutuskan untuk tidak keluar rumah dan menghabiskan waktu di dapur. Lila, yang biasanya ceria, tampak sedikit murung pagi itu. Aku mencoba mengabaikannya, tapi rasa penasaran mulai mengusikku. "Lila, kamu kelihatan kurang semangat hari ini. Ada yang ingin kamu ceritakan?" tanyaku sambil membersihkan meja dapur. Dia mengangkat wajahnya dan tersenyum tipis. "Tidak apa-apa, Bu. Mungkin hanya kangen sama Damar." Aku mengangguk, memahami perasaannya. Ibu juga kangen sama dia. Tapi kamu tahu kan, Damar melakukan ini untuk masa depan kalian berdua. Lila mengangguk pelan, tapi aku bisa melihat matanya sedikit berkaca-kaca. Aku meraih cangkir teh dan memberikannya padanya. "Kamu harus tetap semangat. Kalau kamu sedih, ibu di sini untuk mendengarkan." Setelah beberapa saat, dia mulai bercerita tentang bagaimana sulitnya menjalani hari-hari tanpa Damar, tentang rasa takutnya tidak bisa menjadi istri yang baik, dan bagaimana dia merasa belum sepenuhnya diterima oleh keluargaku. "Lila, kamu sudah melakukan lebih dari cukup. Damar beruntung punya istri seperti kamu, dan ibu sangat bersyukur kamu ada di sini sekarang," ucapku tulus. Hari itu menjadi momen yang mengubah segalanya. Aku merasa dinding yang selama ini memisahkan kami mulai runtuh. Di balik tawa dan canda, aku mulai melihat Lila sebagai seseorang yang rapuh, yang membutuhkan dukungan dan cinta dari orang-orang di sekitarnya. Dan aku berjanji pada diriku sendiri untuk menjadi ibu mertua yang lebih baik untuknya. Malam harinya, kami menghabiskan waktu menonton film di ruang tengah. Hujan masih turun, tapi rumah terasa lebih hangat dari sebelumnya. Untuk pertama kalinya, aku merasa tidak lagi sendiri. Lila bukan hanya menantu, dia mulai terasa seperti anak perempuanku sendiri. Hari ke-10, langit cerah menyambut pagi. Lila dan aku memutuskan untuk membersihkan gudang kecil di belakang rumah. Gudang itu sudah lama tidak tersentuh, penuh dengan barang-barang lama dan kenangan masa lalu. "Sebaiknya kita mulai dari kotak-kotak ini, Bu," kata Lila sambil menunjuk tumpukan di pojok ruangan. Kami mulai membuka kotak-kotak itu satu persatu. Sebagian besar isinya adalah foto-foto lama, pernak-pernik, dan barang-barang milik almarhum suamiku. Saat melihat barang-barang itu, ingatanku melayang pada masa-masa indah bersama suamiku. Lila, yang melihatku termenung, memegang tanganku. "Ibu, maaf kalau ini membawa kenangan yang sulit," ucapnya pelan. Aku menggeleng sambil tersenyum. "Tidak, Nak. Ini kenangan yang indah. Ibu senang bisa mengenang masa-masa itu." Saat kami membuka kotak terakhir, sebuah buku harian tua terselip di antara tumpukan kertas. Lila mengambilnya dan menyerahkannya padaku. Sampulnya sudah usang, tapi aku langsung mengenali buku itu. Itu adalah buku harian suamiku. "Ibu yakin mau membacanya?" tanya Lila dengan ragu. Aku mengangguk. Dengan hati-hati, aku membuka halaman pertama. Tulisan tangan suamiku yang rapi memenuhi halaman itu. Di antara catatan-catatan itu, ada satu yang membuatku tertegun.
Suamiku pernah menuliskan harapannya tentang masa depan anak-anak kami, termasuk tentang bagaimana dia ingin mereka menikah dengan seseorang yang bisa menjadi bagian dari keluarga kami, bukan sekadar pasangan hidup. "Ibu, apa itu?" tanya Lila melihat ekspresiku. Aku menunjukkan catatan itu padanya. Dia membaca dengan seksama, lalu menatapku dengan mata berkaca-kaca. "Ibu, aku harap aku bisa memenuhi harapan ayah. Aku ingin menjadi bagian dari keluarga ini, bukan hanya sebagai istri damar." Aku memeluk Lila erat. "Kamu sudah menjadi bagian dari keluarga ini, Nak. Jangan pernah meragukan itu." Hari itu, aku merasa hubungan kami semakin erat. Buku harian itu bukan hanya membuka kenangan lama, tapi juga menguatkan ikatan kami sebagai keluarga. Aku tahu, kehadiran Lila di rumah ini adalah bagian dari harapan suamiku yang terwujud. Hari terakhir kebersamaan kami, Damar akhirnya pulang dari tugasnya. Suara mobil berhenti di halaman depan membuat kami berdua segera berlari ke pintu. Lila tampak lebih bersemangat dari biasanya, sementara aku merasa sedikit gugup. Sudah sebulan penuh aku dan Lila berbagi suka dan duka, dan kini saatnya Damar kembali. Ketika pintu mobil terbuka, Damar keluar dengan senyum lebar. Dia membawa koper besar, tapi yang pertama dia lakukan adalah memeluk Lila erat. Aku berdiri di belakang mereka, tersenyum melihat kebahagiaan di wajah mereka berdua. "Ibu, terima kasih sudah menjaga Lila selama aku pergi," ucap Damar sambil memelukku. "Ibu, senang kalian bisa kembali bersama." "Lila adalah teman yang baik untuk ibu selama ini," jawabku tulus. Kami masuk ke rumah dan menghabiskan malam bersama, berbagi cerita tentang pengalaman masing-masing. Damar terkejut mendengar bagaimana aku dan Lila semakin dekat. Dia bahkan bercanda, mengatakan bahwa aku mungkin lebih mengenal Lila daripada dia sekarang. Saat malam semakin larut, aku duduk sendirian di teras, merenungkan perjalanan 31 hari ini. Lila datang dan duduk di sampingku. Kami tidak banyak bicara, hanya menikmati kebersamaan dalam keheningan. "Ibu, terima kasih untuk segalanya," katanya tiba-tiba. Aku merasa lebih percaya diri menjadi bagian dari keluarga ini. Aku meraih tangannya dan tersenyum. "Dan ibu juga merasa lebih bahagia memiliki kamu di sini." Di bawah langit berbintang, aku merasa keluarga kami semakin kuat. Kebersamaan ini bukan hanya tentang 31 hari yang telah berlalu, tapi tentang ikatan yang akan terus tumbuh. Aku tahu, apa yang dimulai dengan canggung telah berubah menjadi hubungan yang penuh kasih dan kebahagiaan.